Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Saci Purgia. Hari ini aku bakalan ngebahas materi baru di Odoo, yaitu tentang rekonsiliasi bank. Kita masuk yuk ke pengertiannya. Jadi rekonsiliasi bank di Odoo adalah proses penting untuk menjaga akurasi dan ketepatan catatan keuangan perusahaan. Panduan ini akan membimbing Anda melalui langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi bank yang efektif di Odoo, serta manfaat yang bisa Anda dapatkan. Lalu di sini ada langkah pertama, yaitu persiapkan rekening bank. Langkah penting sebelum Anda memulai proses rekonsiliasi, pastikan akun bank perusahaan Anda sudah terdaftar di Odoo. Yang kedua ada menu setup. Buka menu akuntansi, konfigurasi, lalu rekening bank. Kemudian langkah yang kedua adalah mengimpor laporan bank. Yang pertama adalah impor laporan. Untuk memulai rekonsiliasi, Anda perlu mengimpor laporan bank, biasanya dalam format CSV atau OFX yang Anda terima dari bank Anda. Kemudian menu upload. Buka menu akuntansi, bank dan kas, rekonsiliasi bank, dan pilih akun bank yang akan direkonsiliasi. Pilih impor laporan bank dan unggah file laporan yang akan Anda dapatkan dari bank. Langkah yang ketiga adalah mencocokkan transaksi. Yang pertama itu adalah otomatis. Setelah laporan bank diimpor, Odoo akan menampilkan transaksi yang ada di laporan bank dan mencari kemungkinan pencocokan dengan transaksi yang ada di sistem Odoo. Yang kedua adalah pencocokan. Anda akan melihat daftar transaksi dari laporan bank dan transaksi yang sudah dicatatkan oleh Odoo. Odoo akan mencoba mencocokkan transaksi secara otomatis berdasarkan tanggal, jumlah, dan deskripsi. Yang ketiga adalah hasil. Jika cocok, transaksi akan dicocokkan secara otomatis. Langkah yang keempat adalah pencocokan manual. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara identifikasi. Jika Odoo tidak dapat mencocokkan transaksi secara otomatis, Anda perlu melakukan pencocokan manual. Caranya adalah pilih transaksi di laporan bank dan cari transaksi yang relevan di sistem Odoo, lalu pencocokannya. Anda bisa menghubungkan pembayaran atau penerimaan yang belum dicatat sebelumnya, atau mengedit transaksi yang sudah ada. Kemudian langkah yang kelima adalah menangani selisih. Yang kesatu, kita cari penyebabnya. Jika ada selisih antara saldo bank yang tercatat di Odoo dan saldo bank yang tercatat di laporan bank, Anda harus menyelidiki dan mencari penyebabnya. Yang kedua adalah mencari kesalahannya. Selisih bisa terjadi karena transaksi yang belum dicatat, biasanya bank yang tidak tercatat atau transaksi yang belum diproses di sistem Odoo. Yang ketiga adalah kita bisa koreksi. Anda perlu melakukan koreksi yang diperlukan untuk mengatasi selisih. Langkah terakhir adalah menyelesaikan rekonsiliasi. Yang kesatu adalah pencocokan. Setelah semua transaksi dicocokkan dan selisih diselesaikan, Anda dapat menandai rekonsiliasi sebagai selesai. Lalu konfirmasi. Klik rekonsiliasi selesai dan Odoo akan memperbaharui status transaksi serta saldo akun bank yang dicatat. Kemudian di sini ada beberapa manfaat rekonsiliasi bank menggunakan aplikasi Odoo. Yang pertama adalah akurasi, memastikan bahwa saldo bank tercatat dengan benar dalam sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua adalah efisien, proses rekonsiliasi yang lebih cepat karena otomatisasi dan impor laporan bank. Yang ketiga adalah transparansi, memudahkan untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan bank dan transaksi keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah audit, memudahkan untuk menyiapkan laporan yang diperlukan untuk audit dan keperluan perpajakan. Sekian materi tentang rekonsiliasi bank di Odoo. Terima kasih sudah menonton.